Oke, baik. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di awal tahun ini. Tahun 2022 adalah tahun di mana menjadi sebuah paradigma yang baru bagi orang-orang percaya. Amin. Dan saya rindu sama-sama kita mendengar pesan Tuhan di tahun 2022. Dan saya percaya sekali bahwa pesan Tuhan ini akan membawa kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Dan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 90 ayat 18 dan 19, Tuhan berpesan seperti ini. 2021 sudah berlalu. Tuhan berpesan bahwa lupakan apa yang dahulu. Amin. Ia hendak membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ia akan membuat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yakni Tuhan akan menciptakan sebuah jalan. Saat kita merasakan kehidupan kita di tahun 2021 atau 2020 seperti padang gurun, Tuhan akan memberikan jalan, menciptakan jalan buat kita. Amin. Dan Tuhan akan menciptakan sungai walaupun kita seperti berjalan hidup di padang gurun. Wow. Pesan Tuhan adalah dalam Yesaya 43, 18, 19, kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Amin. Ia hendak membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. When you replay the past, you poison the present. Artinya apa? Ketika Anda memutar ulang kembali masa lalu, Anda akan meracuni masa kini. Kalau kita mau memperbaiki di tahun ini, tahun yang baru ini, kita harus jangan memutar ulang masa lalu, karena akan meracuni masa kini. Halo, amin. Lalu my friends berkata juga, you can only conquer your past by focusing on your future. Artinya apa? Kamu hanya bisa menaklukkan masa lalu dengan fokus pada masa depanmu. Amin. Kita bisa menaklukkan masa lalu kita kalau kita fokus sama masa depan. Amin. Tidak ada cara lain hanya dengan fokus kepada masa depan untuk menghilangkan masa lalu. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi 3, aku melupakan semua apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Panggilan sorgawi. Amin. Apa saja yang harus kita lupakan? Ini tidak ada di outline ya, saudara mau tulis silakan. Apa aja yang harus dilupakan? Yang pertama adalah luka-luka di hati kita di masa lalu. Luka salah pola asuh keluarga, luka masa remaja, pekerjaan, bisnis, pelayanan, kita harus lupakan. Karena kalau kita masih ingat akan meracuni di masa kini. Lalu apalagi yang kita lupakan? Selain luka-luka di hati kita di masa lalu, yaitu adalah kegagalan. Kegagalan di masa lalu. Sebab kegagalan masa lalu bisa memenjarakan kita sehingga kita tidak bisa bergerak di masa kini dan masa depan. Amin. Kita sama-sama melupakan dan meninggalkan kegagalan di masa lalu. Jangan biarkan kegagalan itu kita bawa di 2022. Halo warga kerajaan sorga, tinggalkan itu di 2021. Sebab kegagalan itu bisa memenjarakan kita sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa move on di tahun 2022 ini. Apalagi yang kita harus tinggalkan, apalagi harus kita lupakan di tahun 2022 ini adalah keberhasilan. Keberhasilan di masa lalu. Kenapa harus kita tinggalkan lupakan keberhasilan? Karena kalau kita ingat terus keberhasilan di masa lalu, maka kita akan bangga, akan membuat kita sombong. Sehingga kita sulit untuk menemukan keberhasilan yang jauh lebih besar
dari keberhasilan tahun yang lalu. Amin. Tuhan mau supaya kita bisa meraih keberhasilan yang jauh lebih besar. Tuhan mau supaya kita bisa mempunyai pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan untuk mengalami keberhasilan yang lebih besar, yang jauh lebih besar. Amin. Apakah saudara mau mengalami keberhasilan yang jauh lebih besar dibanding 2021? Amin. Siapa yang mau? Tuhan akan berikan. Bahkan apa yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Tahun 2020-2021 kita sulit mengalami damai sejahtera sukacita. Walaupun secara ekonomi kita tercukupi, tapi kita belum mendapatkan kebahagiaan inside out. Kita selama ini kita hanya mendapatkan kebahagiaan secara outside in. Ada barang, ada bahagia. Tapi mari Tuhan akan memberikan kebahagiaan damai sejahtera yang dari dalam, yang tidak bisa dibeli oleh uang. Amin. Nah, saat kita tidak melupakan keberhasilan masa lalu, maka akan membentuk di dalam diri kita sebuah karakter yang namanya kesombongan, yang membuat kita akan berhenti menemukan keberhasilan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ketiga bagian ini kita harus lupakan. Amin. Kita harus lupakan apa tadi? Luka-luka di hati kita, kegagalan masa lalu dan keberhasilan. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Nah, sekarang tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Sebelum Tuhan membawa kita kepada bumi yang baru. Wow. Bumi yang baru atau dalam surga yang sesungguhnya. Kita harus belajar sebuah paradigma yang baru. Lupakan semua yang lama. Pada saat kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun, kita sudah dengar khotbah itu ya. Roh-roh jahat diikat di jurang maut, ditutup. Dan kita akan mengalami kebebasan. Dan saat ini, walau kita sedang berada di dunia yang sedang tercemar ini, kalau saya bilang dunia sekarang ini, kita sedang berada pada posisi dunia yang tercemar. Namun, kita ada di dunia yang tercemar ini bukan berarti kita ikut tercemar. Firman Tuhan berkata bahwa Roma 12 ayat 2, kita memang ada berada di tengah dunia yang cemar ini. Namun kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ini adalah momen kesempatan untuk kita belajar melatih diri kita untuk nanti bisa hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti kita bisa hidup dalam bumi yang baru, surga yang baru. Namun kita mesti latihan dari saat ini. Kita merubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru. Amin. Sesuatu yang baru. Cara pandang dengan paradigma yang baru terhadap keluarga, terhadap bisnis, terhadap pekerjaan, terhadap studi kita, terhadap pelayanan kita. Kita harus punya paradigma yang baru. Amin. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya perubahan paradigmamu, cara berpikir kita, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna saat kita sedang berada di tengah dunia yang tercemar ini. Kita harus ubah paradigma kita. Kata Budi, ibu sedang ke pasar, bukan itu ya. Kata Budi sama dengan mind. Atau dalam artinya knows. Artinya sama dengan paradigma. Waduh, pagem. Baru khotbah pertama nih, udah dikasih pelajaran. Amin. Tapi nggak apa-apa, gereja Tuhan adalah wadah pemerintahan, amin. Di mana kita belajar tentang ilmu-ilmu pemerintahan kerajaan sorga. Oke, baik, saya lanjutkan. Kata paradigma diambil dari bahasa Latin, yaitu paradigma. Atau bahasa Yunani, paradigma. Bahasa Inggris, paradigm. Robert Frederick mengatakan begini, bahwa paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir
seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita kenyataan hidup, sehingga dapat menentukan cara menangani realita. Kalau kita punya paradigma konsep yang baik, maka kita akan bisa mengaplikasikan paradigma itu dalam kenyataan hidup kita. Egon G. Guba mengatakan juga, paradigma adalah sekumpulan keyakinan yang disatukan, yang membimbing orang kepada sebuah tindakan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita kurang keyakinan, bagaimana kita mau bertindak dalam kehidupan ini? Kita akan sulit. Lalu Wikipedia juga mengatakan begini, arti dari paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang mempengaruhi kita berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dari semua arti tadi, saya mau satukan bahwa cara pandang atau paradigma akan menentukan sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau belajar semua kebenaran firman Tuhan. Apa saja nih yang mempengaruhi paradigma kita dalam menilai kehidupan? Di sini kita lihat ada 3 bagian yang Tuhan sampaikan buat kita, supaya kita sama-sama bisa belajar mulai dari tahun 2022 ini. Awal tahun 2022 kita belajar bersama. Apa saja yang mempengaruhi paradigma kita, sehingga kita bisa hidup dengan nilai yang paradigma kita miliki. Yang pertama adalah sistem kepercayaan atau belief system. Di dalam diri kita ada namanya sistem kepercayaan. Kalau kita tidak melatih sistem ini bekerja di dalam diri kita, maka kita tidak bisa mencapai tujuan yang jelas. Tapi saat kita punya keyakinan, kepercayaan yang jelas, sistem ini bertumbuh, menyatu di dalam diri kita, kita bisa melakukan apa saja dengan penuh semangat. Kita bisa melakukan apa saja dengan penuh bergairah, dengan penuh tanggung jawab, hingga sampai pada tujuan. Tapi kalau sistem kepercayaan kita ini rusak atau tidak baik, maka jangan heran kalau ada orang-orang yang bekerja di kantor, di gereja, melayani, atau di rumah, mengeluh jadi beban. Karena sistem kepercayaan di dalam dirinya sedang rusak. 2022 Tuhan mau kita memperbaiki sistem kepercayaan dalam diri kita. Amin. Kalau suami dan istri tidak percaya, kalau teman atau sahabat sudah tidak percaya, maka hubungan akan renggang. Apa saja yang disuruh, disampaikan, tidak akan pernah dilakukan dengan baik. Artinya tidak akan ada hasil yang tercapai dengan baik. Betul? Kalau saudara punya sahabat, saudara tidak mempercayai sahabat saudara lagi. Dia mau suruh apa, dia mau kasih apa, dia mau percayakan apa, saudara pasti akan sudah malas. Kenapa? Sistem kepercayaan dalam diri kita sudah mulai rusak. Karena itu di tahun 2022 kita harus memperbaiki yang namanya sistem kepercayaan, belief system di dalam diri kita. Sistem kepercayaan seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman hidup bersama Tuhan setiap hari. Berarti kalau saya jarang pengalaman hidup bersama Tuhan, jarang, hubungan saya sama Tuhan jarang, sistem kepercayaan saya rusak. Tidak baik. Memang seperti itu kenyataannya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, maka sistem kepercayaan di dalam kita ini mesinnya sempurna, sehat. Kalau mesin sistem kepercayaan ini bagus dan sehat, maka
akan bekerja, menghasilkan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita, akan menghasilkan hal-hal yang besar. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, karena mesinnya itu terus bergerak dan bergerak, bekerja dalam kehidupan kita. Kita secara tidak langsung kita sedang dibawa kepada rancangan Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya dengan istri saya, kita sama-sama hidup, punya pengalaman hidup, menyatu. Kadang saya tidak perlu komunikasi, saya cuma kedip doang, dia tahu apa yang saya mau. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita belum minta sama Tuhan, Tuhan tinggal bilang, malaikat, aku tahu apa yang diperlukan. Amin. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan sebelum kita meminta. Wow, karena betapa hubungan kita dekat sama Tuhan. Amin. Kalau kita mengalami hal seperti itu, yang ada dalam kehidupan kita adalah terus kita bersaksi. Kita bersaksi, kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Di dalam diri kita ada namanya tadi yang saya katakan sebuah mesin sistem kepercayaan yang bekerja. Sistem ini akan bekerja dengan baik jika sistem ini mau tetap didampingi atau mau tetap percaya kepada pendamping tersebut. Tuhan di dalam kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, adalah pribadi yang akan membantu sistem kepercayaan di dalam diri kita. Amin. Roh Kudus yang akan membantu. Karena itu Tuhan naik ke sorga, Dia memberikan Roh-Nya untuk menolong kita. Sehingga kita mampu tetap percaya walau dalam keadaan genting sekalipun. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan walau keadaannya sulit, jalan buntu. Tapi kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan, apakah di firman Tuhan Alkitab ini tidak ada masalah? Justru Alkitab ini dari awal sampai terakhir bicara tentang masalah. Namun Tuhan hadir memberikan solusi dan jawaban dalam kehidupan manusia. Kita banyak belajar dari para nabi, kita belajar dari para rasul yang dipakai oleh Tuhan. Apakah mereka tidak mengalami masalah? Mereka juga mengalami masalah seperti kita. Namun dia belajar akan sistem kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kita melihat dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Daud, seorang yang dipakai Tuhan, dia punya mesin sistem kepercayaannya begitu sehat, begitu kuat, begitu dia jaga. Seperti Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, karena ada pengalaman dengan Tuhan. Dia berkata begini, seperti Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, aku percaya Tuhan pun akan melepaskan aku dari Goliat. Aku akan mengalahkan Goliat. Karena ada pengalaman Daud bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kalau itu ada sama Daud, sekarang ada Daud masa kini. Yaitu saudara dan saya yang punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Tuhan sangat senang, sangat bangga, sangat menantikan untuk kita mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan jauh lebih besar dari tahun 2021. Amin. Sistem kepercayaan yang benar juga dibentuk dari inputan. Inputan pemikiran yang masuk dalam diri seseorang. Ada input, ada output, seperti itu. Ya. Kalau saudara tidak input, bagaimana mau kita output? Warga kerajaan sorga. Seorang yang bernama John Stein mengatakan, in life, behavior follow belief. Everything we do is directly connected to what we believe is true. Artinya apa? In life, dalam hidup, perilaku akan mengikuti keyakinan. Betul?
perilaku saudara akan diikuti oleh sebuah keyakinan. Dan semua yang kita lakukan akan terhubung langsung dengan apa yang kita sudah yakini. Setuju nggak? Apa yang kita lakukan itu pasti terhubung dari apa yang kita yakini. Ya, saudara mau makan sesuatu, saudara harus yakini makanan ini enak, makanan ini adalah sehat. Baru saudara melakukan. Betul? Setiap perilaku orang akan ditentukan dari pola pikir yang sudah diyakini. Amin. Namun jika pola pikir tidak mendapatkan prinsip-prinsip keyakinan yang benar setiap hari, maka jangan heran perilaku setiap hari tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Karena apa? Tidak ada input prinsip keyakinan yang benar. Firman Tuhan adalah berisi mengenai prinsip-prinsip keyakinan yang benar. Amin. Saya ulang sekali lagi nih. Firman Tuhan adalah berisi mengenai prinsip-prinsip keyakinan yang benar, yang akan menghasilkan perasaan-perasaan yang menuju perilaku yang baik dan benar. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai inputan dalam hidup kita, maka kita akan punya yang namanya keyakinan yang tinggi akan sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Kita harus perbanyak input tentang keberhasilan, input tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan begitu mesin ini akan bekerja, sistem kepercayaan ini akan bekerja dan menghasilkan keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kita. Amin. Dan setiap orang yang sudah terbentuk sistem kepercayaannya, maka akan terlihat dari buah-buah kehidupan setiap hari. Betul? Bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari loh. Masalah ada sebagai alat. Jadi jangan pernah komplain, Tuhan jauhkan saya dari masalah. Masalah Tuhan izinkan sebagai alat. Amen. Kita bisa mengecek ukuran sistem kepercayaan di dalam diri kita saat ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita susah ngeceknya. Masalah adalah alat untuk mengecek ukuran sistem kepercayaan kita. Saat kita berontak terhadap masalah, maka sistem kepercayaan kita yang kita bentuk dan yang kita lakukan setiap hari, saya mau katakan sama sekali belum bekerja dengan maksimal. Berarti ada yang kurang. Berarti ada yang salah. Mengapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan, menambahkan input sistem kepercayaan itu dalam diri kita. Alias kita baca firman Tuhan setiap hari. Bukan karena kita sedang membaca surat cinta Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi hanya sebuah aturan. Tapi hanya sebuah syarat. Tapi hanya sebuah formalitas. Atau kita tidak membaca firman Tuhan sama sekali. Yuk 2022 kita baca firman Tuhan. Karena ini adalah surat cinta Tuhan buat kita. Mazmur 1 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. 2022 ini adalah sistem kepercayaan akan menghasilkan mujizat. Jadikan firman Tuhan ini adalah surat cinta Tuhan buat kita. Amin. Sebab kenapa di dalam diri kita Tuhan sudah taruh rasa cinta. Buktinya saudara bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan yang ciptakan. Namun saudara jangan salah. Berikan itu juga buat Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan. Amin. Cinta kita sama Tuhan itu kekal. Cinta saya sama istri saya
Nanti saat kita dipanggil Tuhan, di sana kita sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Tapi cinta kita sama Tuhan itu kekal abadi. Kita harus belajar mencintai Tuhan. Setiap hari membangun sistem kepercayaan kita. Amin. Mesin itu bergerak, sehat, menghasilkan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Yang mau mencintai Tuhan katakan yes. Yang mau belajar 2022 membaca firman Tuhan bukan formalitas tetapi sebagai surat cinta Tuhan buat kita, sama-sama katakan yes. Lakukan. Kalau 2022 kita masih terus membaca firman Tuhan modelnya yang tadi saya sampaikan seperti itu, maka saya mau katakan bahwa sistem pemerintahan, sistem kepercayaan di dalam diri kita sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Saudara menjadi orang Kristen, saudara buang-buang waktu. Karena itu saat ini saya mau sampaikan sesuai isi hati Tuhan buat saudara. Yuk perbaiki sistem kepercayaan kita. Jangan lagi kita sama seperti 2021. Kita memandang firman Tuhan cuman asal aja, formalitas. Tapi pandanglah firman Tuhan sebagai suara cinta. Oh my love. Apalagi yang mengatakannya, Roh Kudus, buat aku mengerti surat cintamu setiap hari. Amin. Saat kita terus belajar, tiba-tiba pengangkatan, kita adalah orang-orang yang menyongsong. Apa? Tuhan Yesus sebagai pengantin. Kita kekasih-kasihnya Tuhan diangkat. Amin. Warga kerajaan sorga, itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua, paradigma apa yang harus kita dapat di 2022? Yang kedua adalah ukuran atau nilai. Ukuran nilai yang kita hidupi akan menentukan hasil di depan yang akan dilihat orang-orang di sekeliling kita. Saudara dan saya di sini punya nilai-nilai. Ya. Sedikit banyak saya bisa tahu tentang nilai-nilai saudara. Nilai tentang untuk jemaat-jemaat pengurus sedikit banyak saya bisa tahu. Kalau ini saya tegur, dia pasti bereaksi. Kalau ini saya tegur, ini respon, ini bagus. Saya bisa menilai. Setiap jemaat atau pengurus yang tertanam saya bisa paham, sedikit banyak saya bisa paham. Artinya begini, bahwa di dalam diri kita itu ada ukuran nilai yang kita hidupi, yang akan menentukan hasil di depan yang akan kita lihat dan dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Lukas 6 ayat 38 mengatakan begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Ini yang merah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Dimanapun juga engkau punya nilai akan diukur. Amin. Nah, apa yang dipercaya manusia akan membentuk nilai. Nah, sekarang kita mau upgrade lagi, lebih dalam lagi ya. Sistem kepercayaan yang kita bentuk itu akan membentuk sebuah nilai di dalam diri kita yang akan berdampak pada paradigma dalam memandang kehidupan. Ya, saat kita punya sistem kepercayaan akan membentuk sebuah nilai. Tiba-tiba di depan kita ada masalah. Karena nilai kita sudah bagus, kita menilai masalah bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Amin. Yuk, kita perbaiki cara memandang masalah. Masalah bukan untuk memperburuk kita. Kau yang sakit, kau yang lemah, kau yang lelah. Kita harus memandang bahwa aku harus bangkit. Terima kasih masalah, sudah cukup sampai sini. Kau pergi, aku akan bangkit. Amin. Nah, saat kita mengatakan itu, kita sedang mengatakan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Roy T. Bennett mengatakan, your value create your internal compass that can navigasi, tahu kan ya? How you make decision in your life. Artinya adalah bahwa
your value, nilai-nilai Anda akan menciptakan sebuah kompas di dalam diri kita. Kompas internal di dalam diri kita yang akan menjadi navigasi petunjuk bagaimana Anda bisa membuat keputusan dalam kehidupan Anda. Itu nilai. Kalau saudara punya nilai, itu akan membentuk sebuah kompas petunjuk kemana kita harus menuju kemana. Keputusan apa yang aku harus ambil. Dan itu semua tergantung dari nilai yang saudara punya. Selama saudara tertanam menjadi seorang Kristen. Sunday Adelaja mengatakan, the more you add value to yourself, semakin Anda mengiklankan nilai diri Anda untuk diri Anda sendiri, the more you discover that you could be greater than you are. Artinya bahwa semakin Anda mengiklankan nilai untuk diri sendiri, maka semakin Anda menemukan bahwa Anda bisa menjadi lebih hebat dari diri Anda sendiri. Wah, luar biasa. Bukan saudara yang memuji saudara adalah orang baik, kata firman Tuhan. Tapi biar mulut orang lah yang akan mengatakan, yang akan memuji engkau. Amin. Jadi kita paham salah. Nilai itu akan menentukan siapa yang datang. Kalau saudara punya nilai akan menentukan siapa yang datang. Dan siapa yang akan meninggalkan saudara. Kalau saudara punya nilai bagus, saudara akan banyak fans. Tapi saudara tidak punya nilai, bagaimana orang lain mau datang kepada saudara? Justru orang akan meninggalkan saudara. Jangan sama dia. Dia maunya menang sendiri. Jangan sama dia. Hal-hal negatif sudah terbentuk di dalam diri orang mengenai saudara. Nilai akan menentukan siapa yang datang. Amin. Kualitas akan menentukan siapa yang datang. Customer demi customer Tuhan akan datangkan tergantung kualitas kita. Tergantung juga harga ya. Nah, ini kita perlu pahami di sini ya. Saat nilai yang Anda capai rendah, maka pada akhirnya Anda akan menjadi lelah, mudah kecewa pada diri sendiri, dan akhirnya mudah menyerah, sehingga sulit untuk mengulang kesempatan yang kedua. Karena nilai yang Anda capai adalah rendah. Halo? Saudara kecewa? Saudara lelah? Perbaiki nilai di dalam diri kita. Siapapun orang, kalau nilainya rendah, kualitas rendah, maka tidak bisa melakukan hal-hal yang sudah Tuhan kehendaki, Tuhan tugaskan. Merasa berat, merasa takut. Ini adalah survei. Bukan apa kata saya, ini survei. Nilai yang terbaik adalah dibangun saat kita mengikuti kelas pelajaran dengan identitas murid yang tepat. Warga kerajaan sorga, saya berharap bahwa saudara datang ke rumah Tuhan ini membawa diri sebagai identitas seorang murid. Kalau saudara membawa identitas seorang murid, maka saudara akan terus menerima ilmu. Saat saudara menerima ilmu, plus berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara datang, udah gue datang aja lah, udah lo ngomong apa sih pendeta, udah menyembah Tuhan, vakum, kita tidak menikmati. Tapi kalau kita datang dengan rasa haus saat memuji dan menyembah Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan dengan telinga seorang murid, apalagi ini pagam yang gue mesti dapat dari pagam nih, ilmu apa lagi nih. Karena keluar dari tempat ini kita akan menemukan masalah demi masalah, dan jawaban itu ada dalam gereja Tuhan. Amin. Luar biasa buat saudara. Dan saya berharap ini, Tuhan, GBI KHC harus semuanya menjadi murid. Semuanya menjadi domba-domba. Saya nggak mau ada yang jadi kambing. Ada yang tidak menjadi murid, jadi penonton. Karena pada saat pengangkatan, mereka akan tertinggal. Dan saya berdoa, Tuhan, buat GBI KHC adalah tempat pelatihan, tempat pemuritan bagi warga-warga kerajaan sorga. Amin. Saudara setuju? Saudara mendukung doa Gembala KHC untuk supaya jemaat-jemaat menjadi murid, amin? Amin.
Mari kita sama-sama cek bersama apakah nilai yang kita dapat selama menjadi orang Kristen selama 2021 rendah atau baik. Selama tahun 2021, apa saja hal-hal rohani yang kita dapat di wadah ini? Ibadah raya apa yang kita dapat dalam ibadah raya? Dalam KPN apa yang kita dapat? Rema firman Tuhan setiap hari yang kita baca apa yang kita dapat? Mesbah keluarga atau mesbah pribadi? Atau kita masih kompromi dengan dosa? Kalau kita masih seperti itu dan kurang, maka tidak heran nilai kita rendah. Dan kita mudah kecewa, mudah sakit hati. Kita kalau sebagai seorang hamba Tuhan bisa menilai, kita bisa baca nilai yang tinggi dan nilai yang rendah dari buah yang dihasilkan. Sehingga saat ada masalah, sehingga saat coba mulai diusik sedikit, sehingga mulai bereaksi terhadap masalah yang datang. Ini hasil survei, ini survei. Biasanya orang-orang seperti ini kalau didekatin dan coba diusik, disinggung, diarahkan pun akan sulit. Maka sudah dipastikan akan bereaksi negatif. Orang tersebut mencoba membuat perlindungan dan mencoba melempar serangan balik. Ini realita yang ada. Mengapa? Karena nilai yang didapat, masih rendah. Dan saya berdoa, seluruh jemaat di tempat ini punya nilai-nilai yang terbaik. Amin. Saat membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan setia. Saat berdoa, siap kepala rumah tangga belajar melepas berkat bagi istri, bagi anak-anak di rumah. Bagi usaha, bagi pekerjaan. Karena otoritas diberikan kepada kepala rumah tangga, turun kepada istri, turun kepada anak. Biar anak-anak melihat. Dan itu yang saya lakukan di rumah setiap hari. Belajar mendeklarasikan firman Tuhan. Namun bagaimana dengan sungguh orang-orang yang sudah sungguh-sungguh diberkati oleh hal-hal rohani di wadah ini? Saya jamin saat ada masalah atau orang-orang mencoba mengusik, yang muncul, yang keluar dari dirinya bukan reaksi tetapi respon. Because what? Because ada nilai di dalam diri mereka. Ada value dalam diri mereka. Saya bisa melihat selama 2021, kita coba kita usik sedikit. Justru ada yang bilang, terima kasih Pak Gam sudah membentuk saya. Terima kasih Pak Riko sudah membentuk saya. Wow, ada nilai dalam diri dia. Terima kasih Tuhan. Ini semua Roh Kudus yang membuat mereka bertumbuh. Amin. Kalau kita lakukan seperti itu, masalah apapun yang dihadapi atau serangan roh jahat, kita tetap tersenyum. Mereka kata, bersamamu. Bersamamu Bapa. Ada orang-orang yang punya nilai. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi kelegaan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah dalam anugerahmu besar, melimpah bagiku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya terus melulu bicara tentang berkat, tetapi bagaimana kita bisa punya kualitas sehingga kita bisa menarik berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ulangan 8 ayat 18. Kita diberi kekuatan untuk menarik kekayaan turun dalam kehidupan kita. Kita harus latihan. Warga kerajaan sorga, setiap orang percaya yang tertanam, terhisap dan menerima makanan rohani rutin, menerima nutrisi rohani setiap hari, menerima air minum rohani setiap hari, menerima hadirat Tuhan di ibadah yang ada, maka saya yakin saudara akan sehat. Saudara akan memiliki daya tahan tubuh rohani yang sehat, jiwa dan pikiran yang sehat, sehingga saudara mempunyai nilai yang bagus, terbaik di tengah dunia yang tercemar ini. Sehingga saat ada serangan-serangan sakit hati,
serangan-serangan sakit jiwa yang mencoba masuk akan memiliki daya tahan di dalam diri saudara. Bahkan ada yang berkata, Pak Pendeta tolong bantu tegur saya. Ada orang yang bilang gitu ke saya. Pak Gem, tolong bantu tegur saya kalau saya salah. Kamu gak marah kalau saya tegur? Enggak. Karena teguran membuat saya semakin menjadi lebih baik. Halo? Itu sebuah nilai. Kamu kalau saya tegur gak sakit hati ya? Ya, saya butuh teguran. Karena dalam pertumbuhan hidup manusia ada 3. Nasihat, arhat, nasihat, teguran, dan pujian. Harus satu paket. Jangan terus kita menerima pujian, tapi kita tidak mendapat teguran. Itu membahayakan sekali. Amsal 10 ayat 17. Boleh tolong kasih mic-nya? Amsal 10 ayat 17 tolong dibacakan. Lalu Amsal 12 ayat 1, Amsal 15 ayat 10. Yang sebelahnya tolong bacakan Amsal 12 ayat 1. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 15 ayat 10. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Kita adalah murid-murid kerajaan. Kita dibentuk bukan karena pujian, bukan cuma sekedar nasihat. Ada satu lagi, kita dibentuk bertumbuh punya nilai karena teguran. Amin. Pelayan kerajaan yang siap ditegur katakan yes. Yang nggak siap. Amin. Warga kerajaan sorga, kalau kita ditegur karena salah, sebenarnya saya mau nanya apakah wajar atau tidak? Tapi kenapa kita sakit hati kalau kita salah ditegur, kita sakit hati? Karena kenapa? Karena nilai di dalam kita masih rendah. Justru seharusnya kita berterima kasih, Kamsya, Pak Gem sudah perhatikan saya. Saya lupa, saya nggak tahu itu salah. Makasih. Bukannya seperti itu? Bukan malah kita merasa bersalah dan terintimidasi dan kita menyerah. Ya udah kalau gitu saya nggak mau deh ambil tugas 2022. Halo. Tapi kalau saya tetap nggak mau, saya tetap ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Tapi dari hatiku yang paling dalam, saya mau supaya engkau bisa semakin di-upgrade. Pelayan kerajaan. Bukan kita merasa bersalah, terintimidasi, kita menyerah. Kalau masih seperti itu, maka ini menunjukkan nilai dalam diri kita itu masih rendah. Dan kita harus memperbaiki dan kita harus lakukan sebuah perubahan di dalam diri kita. Wadah sekolah menghasilkan murid-murid yang terbaik. Amin. Sekolah yang memberitahukan letak kesalahan murid dan akan membuat murid menjadi lebih baik. Betul? Kalau seandainya saudara kita semua sudah sekolah nih, kuliah. Kalau kita sebagai murid, mahasiswa, guru atau dosen, kita tahu bahwa kita salah, kita didiemin aja. Kita tidak akan pernah menjadi murid yang baik. Karena kita akan terus hidup dalam kesalahan. Warga kerajaan sorga. Nilai yang dianut orang Yahudi berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan waktu di firman Tuhan. Sehingga Yesus dapat memenangkan seorang perempuan Samaria. Saudara tahu perempuan Samaria itu siapanya bagi orang Yahudi? Itu teman atau musuh? Tapi justru Tuhan mendatangi orang Samaria dan memenangkan jiwa sama orang Samaria. Amin. Artinya Tuhan Yesus itu punya nilai. Meresponi yang baik. Kalau orang Yahudi pasti marah sama orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menerima, meresponi. Punya nilai yang tinggi. Amin. Sebagian banyak orang Yahudi itu menolak orang Samaria. Namun nilai yang dimiliki Yesus membuat Yesus merespon dengan baik orang Samaria. Sehingga orang Samaria itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang meresponi musuh
yaitu meresponi musuh dengan baik. Ingat, selama kita masih berada di dunia yang masih tercemar ini, maka jangan heran ada orang-orang di sekeliling kita yang mencoba memusuhi kita, yang mengusik kita, menyakiti kita, dan melukai kita. Itu sesuatu yang wajar. Karena dunia ini sedang tercemar. Jangan heran kalau orang-orang sekeliling kita mencoba mengusik, menyakiti kita. Tinggal kita punya nilai atau tidak saat meresponi serangan itu. Amin. Saat nilai kita baik, maka kita akan aman dan terlindung. Tapi saat nilai kita tidak baik, maka kita akan ikut tercemar. Ketiga, terakhir ya. Yang ketiga, paradigma yang Tuhan mau, pikiran yang terbuka, open minded. Firman Tuhan berkata, pikiranlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Karena kita berasal dari atas, bukan dari bumi. Bumi adalah hanya wadah, namun semua prinsip kehidupan harus dari atas. Kita ikuti. Inilah masalah yang terjadi bagi orang-orang percaya di zaman akhir ini. Pintu kesadarannya, pikirannya orang percaya masih ada yang tertutup di luar sana, bukan di sini ya. Tertutup akan hal-hal rohani yang akan masuk, tertutup. Sehingga tidak heran tidak mengalami namanya mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun saya bersyukur jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Karena pikirannya terbuka kepada hal-hal rohani. Kenapa saya bilang begitu? Malam tahun baru, tutup tahun, ada yang bersaksi mengalami mujizat. Semuanya bersaksi mengalami mujizat. Kenapa? Open minded. Pikirannya terbuka kepada hal-hal rohani. Percaya akan mujizat Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga, ada orang-orang yang belum open minded, pikiran terbuka akan hal rohani. Mereka terlihat mereka bekerja, menghasilkan uang, namun pada kenyataannya tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka. Mengapa? Karena damai sejahtera hanya diberikan saat pikirannya terbuka akan hal rohani. Amin. Amin. Orang dengan pikiran terbuka lebih mudah menerima masukan, betul nggak? Dan cara pandang yang baru daripada pikiran yang tertutup, close mind. Kita harus pikiran terbuka kepada hal rohani. Justru pikiran terbuka akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. George Bernard Shaw mengatakan begini. Saya klik dulu ya. Those who can change their minds cannot change anything. Artinya mereka yang tidak mau atau tidak dapat merubah pikiran mereka, maka tidak akan mengubah apapun dalam diri mereka. Mereka yang tidak mau merubah pikiran mereka terbuka, maka mereka tidak akan mengubah apapun dalam diri mereka. Oke, sedikit lagi ya. Mark Lloyd Parrott mengatakan, if you don't go through life with an open mind, you will find a lot of closed doors. Artinya, jika kamu tidak menjalani hidup dengan pikiran terbuka, maka kamu akan menemukan banyak pintu-pintu tertutup dalam hidupmu. Jika kamu tidak menjalani hidup dengan pikiran terbuka, maka di depan kamu akan menemukan banyak pintu-pintu tertutup dalam hidupmu. Halo? Oleh sebab itu kehadiran firman Tuhan yang kita terima setiap hari adalah sebuah cara untuk kita membuka pintu-pintu yang sulit terbuka dalam kehidupan kita. Amin. Kehadiran firman Tuhan yang kita terima setiap hari adalah sebuah cara untuk membuka pintu-pintu yang sulit terbuka di dalam kehidupan kita. Petrus itu berpikirannya terbuka, menerima arahan Tuhan, dan tidak memperhatikan pendapat dan keinginan diri sendiri. Sehingga Petrus bisa melayani keluarga Kornelius. Sehingga keluarganya bisa dibaptis dan diselamatkan. Yunus juga seperti itu. Tahu Yunus? Kalau dia mau pakai keinginannya, dia mencoba kepada keinginannya, akhirnya musibah yang terjadi.
Tapi Yunus terbuka pikirannya, dia mau pergi ke Niniwe. Akhirnya kota Niniwe diselamatkan. Pikiran kita harus terbuka. Warga kerajaan sorga. Jadi hari ini sama-sama kita belajar mengenai ketiga hal, mengenai paradigma yang Tuhan mau. Agar tahun 2022 paradigma kita diperbaharui sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama apa? Perbaiki sistem. Yang kedua, tingkatkan ukuran nilai kita. Ketiga, kita harus punya pikiran yang terbuka. Kita harus menjadi seperti bejana yang mau dibentuk. Amin.